Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman Waktunya Bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di Siniar Waktunya Bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi Bengkel Bubut Antara di nomor 061 4147 427 atau di 0811 6106 696. Nah, sekarang udah dulu ya. Kita balik lagi ke inti Siniar Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Selamat pagi semuanya. Hari ini akhir bulan September ketika rekaman episode ini diambil. 6 bulan sejak pandemi. Tak terasa banyak sekali banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik selalu ya. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan pemerintah. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu tamu yang saya sudah kenal cukup lama. Beliau akhirnya bersedia menjadi narasumber dan sangat menarik karena profesinya boleh dibilang adalah sebagai seorang investor. Beliau ini sebenarnya kiprahnya cukup panjang di Medan, tapi yang menariknya lagi adalah banyak sekali yang tidak tahu profil beliau secara spesifik karena dia jarang mau tampil ke publik. Baru tiba-tiba pandemi ini, makanya seperti yang tadi saya awal sudah bilang, pandemi ini banyak mengubah perspektif orang-orang. Banyak orang yang akhirnya melakukan perubahan dalam hidupnya. Salah satunya adalah tamu kita yang satu ini, akhirnya dia membuat akun sosial media pertamanya secara publik, bahkan langsung semua ada di YouTube, di Instagram, dan di Twitter. Dan banyak sekali followersnya, biasanya ini langsung yang spesifik nih, udah tahu banget ini profilnya beliau selama 5 tahun belakang ini langsung auto follow semuanya. Ini jauh dari kata selebgram atau influencer, tapi inilah adalah investor yang memiliki segudang cara pikir yang akan kita ulik bersama pada pagi hari ini. Langsung saja inilah Chris Angkasa. Selamat pagi. Thank you untuk introduction-nya. Selamat pagi, thank you banget, senang sekali bisa berada di sini dengan kamu. Sudah cukup kayaknya kita juga merencanakan ini dan saya pengen banget saya lihat program Waktunya Bicara ini saya mulai ngikutin dari awal dan saya rasa ini sesuatu yang sangat diperlukan teman-teman kita terutama di Medan sih. But thank you very much untuk introduction-nya Wisely. Glad to be here. Thank you ya Ko Chris udah datang pagi hari ini. Glad to hear juga Koko ada ikutin di episode kita tiap hari di layar monitor terus ya. Iya, 3 monitor. 3 monitor. 3 monitor. Ini biasa untuk anak gaming nih tahu ini kalau udah sampai 3 monitor nih. Oke. Jadi ceritanya kan tadi kita udah sempat singgung nih di awal ya kan. Ko Chris ini mulai masuk aktif di sosial media. Karena sebelumnya ada nih IG pribadi kita tahu lah. Tapi itu cuman ya kehidupan pribadi, baru kemudian karena pandemi kan. Terus buat akun sosial medianya menjadi kontennya lebih publik lah, lebih yang fokusnya ke public awareness tentang investasi dan kecerdasan finansial kalau saya bilang. Kenapa buat sosmed? Keputusannya kenapa? Ada beberapa sih, tapi tentunya triggernya itu memang gara-gara pandemi COVID ini ya. Jadi pas bulan 3 itu saya masih ingat tiba-tiba kita harus belajar apa yang kita harus lakukan, kita harus sesuaikan diri kita dan like it or not, manusia itu sebenarnya kita harus bisa adaptasi dalam segala kejadian yang berbeda-beda
Dan memang saya dari dulu memang lebih suka spending waktu di rumah ya. Tapi bedanya kali ini dipaksa, dimana kita mau keluar gak bisa. Jadi saya mulai mikir nih, karena tahun ini sebenarnya saya sendiri dari awal udah rencanain. Saya sebenarnya udah hampir sekitar 3-4 tahun saya tidak keluar dari Medan dalam jangka waktu yang panjang. Nah ceritanya saya dari dulu memang komit saya harus keluar Medan terus walaupun tinggal di Medan ya. Yap. Istilahnya karena saya percaya dengan traveling kita bisa kenal orang baru, ikut acara baru, misalnya kita dapat insight baru, dan itu yang membuat saya itu sangat bertumbuh di awal-awal karir saya. Nah semenjak saya nikah itu 2015 itu memang waktu saya udah berkurang banyak ya. Jadi nah tahun ini sebenarnya saya udah bilang nih sama istri waktu Desember, tahun ini saya kan gila-gilaan traveling lagi untuk catch up sama teman-teman, lihat what's happening out there gitu kan. Dan kalender saya udah penuh nih, ada acara-acara ini, pengen ke Jepang, Amerika, Singapura, Jakarta, udah mulai halo-halo lah sama teman. Tapi ternyata pandemi jadi tiba-tiba stop itu. Nah, jadinya saya berpikir saya bisa jalanin, saya give up semua plan saya pada tahun ini, atau saya bisa beradaptasi. Nah, dari sana saya mulai video call, catch up sama teman, dan itu yang saya lakukan. Dan tentunya sosial media menjadi salah satu yang interesting juga. Nah, saya itu mau challenge saya sendiri. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dan selama ini saya belum pernah lakukan, yaitu aktif di sosial media. Nah, waktu itu saya langsung aktif di Instagram dulu, dan pada saat yang sama memang 1 tahun terakhir konten-konten finansial itu sangat ngehits, dan saya rasa mungkin saya juga bisa contribute sesuatu yang belum ada, suara-suara yang ada di luar, dan saya bisa kontribusi. Ini sedikit menarik ya. Tadi saya garis bawahi kata contribute ini. Sebenarnya kalau Pak Kris sendiri lah, kalau kita bilang nih mau kasih tahu ke teman-teman, sepenting apa sih value dari contribute itu sendiri buat seorang Kris? Ya, buat saya itu hari ini saya bisa di sini, karir saya bisa sampai di sini itu karena saya belajar banyak dari orang lain, baik melalui langsung ketemu langsung, baik melalui buku, baik kesempatan saya bisa sekolah atau ikut acara. Nah, dan saya percaya banget kita itu hidup di zaman yang sangat-sangat berbeda dengan 10-20 tahun lalu. Jadi kalau 10-20 tahun lalu kita punya value ketika kita bisa maju dalam karir atau apapun, itu berdasarkan informasi. Dan tentunya hanya sebagian orang yang bisa masuk tahap jenjang sosial tertentu untuk bisa mendapatkan informasi ini. Benar. Nah, saya sadar, saya di sini gara-gara banyak juga karena privilege. Ini menarik nih. Jadi kalau ketika kita ada privilege, artinya apa? Kita hari ini bisa di sini, ya karena kerja keras kita, ya karena kita pintar, karena kita punya intelektual, tapi juga jangan lupa ada bagian yang namanya chance atau probabilitas. Karena kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena di luar sana ada orang yang kerjanya lebih susah dari saya, jauh lebih pintar dari saya, tapi saya rasa dia tidak mempunyai spotlight yang sama atau kesempatan yang sama. Nah, jadi tugas kita, orang-orang yang dapat privilege, adalah bagaimana kita juga memperkecil jarak antara orang-orang yang bisa di jenjang sosial yang tinggi, ya, orang yang bisa meraih begitu banyak, dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan sebaik kita. Nah, jadi kalau kita bicara kontribusi, hari ini, Wisely tahu sendiri lah, konten kalau hari ini kita mau belajar, saya rasa never before in our history, seseorang itu bisa, saya bisa katakan dia tidak usah tamat SMA hari ini, tapi dia juga bisa sukses kalau dia secara konsisten belajar. Karena konten-konten yang bagus itu sudah di internet semua secara gratis. Nah, itu lebih lagi alasan kita harus berkontribusi, karena toh kalau kita simpan untuk sendiri itu gak akan membantu kita banyak. Sedangkan kalau kita lihat pasar yang terbuka begitu besar, I mean come on lah, ini dunia yang sangat gede. Jadi kalau dan gak akan habis kalau kita pakai sendiri. Jadi kenapa kita tidak berkontribusi dengan
kasih konten atau bantu misalnya in my case 5 years ago ya kita buat co-working space. Jadi dengan begitunya kita bisa kerjasama untuk membangun. Nah kalau harapan saya kota yang lebih baik. Buat orang ada mungkin negara yang lebih baik, tapi buat saya hari ini ya hati saya untuk kota Medan ini bagaimana bisa lebih baik. Ada orang yang memang ya kelas saya sendiri atau keluarga saya sendiri bahkan unit terkecil. Jadi saya rasa dengan mindset seperti itu, kalau satu masyarakat bisa punya mindset seperti itu, saya rasa satu generasi aja kita akan jauh lebih baik daripada hari ini. Kemajuan sebuah kota lah kalau kita bilang, kan memang sangat tergantung kepada orang-orang yang mempunyai privilege. Bagaimana orang-orang yang punya privilege ini mau menggunakan kesempatannya untuk berkontribusi. Karena memang harus diakui orang-orang yang misalnya kita bilang tidak punya privilege atau informasi yang lebih biasa didapatkan oleh orang-orang di level privilege, itu pasti mereka akan kesulitan untuk berkontribusi walaupun sudah bekerja keras dan segala macamnya. Jadi memang ini harus ada keterbukaan diri dan kemauan juga ya. Dan satu hal yang orang sering salah kaprah ya. Mereka selalu berpikir yang privilege itu orang lain. Padahal kalau kita lihat pertanyaan privilege, semua orang ada privilege kok. Benar. Hari ini kalau Anda punya sebuah handphone, Anda bisa mendengarkan podcast ini, most likely Anda sudah punya privilege. Tapi Anda tidak pernah merasa Anda privilege karena Anda melihat ada orang lain yang lebih privilege. Akhirnya selalu ya udah biarin orang lain saja yang berkontribusi. Padahal itu sebuah mindset yang saya rasa ya I think saya rasa society masyarakat kita akan lebih bagus kalau semua orang sadar hari ini kita bisa di titik kita sekarang ya karena sesuatu yang sudah dibangun generasi sebelumnya. Kalau Anda bisa tinggal di kota, Anda bisa punya pekerjaan, ya itu sudah privilege. Sebenarnya sudah privilege ya. Benar-benar. Ya, itu juga yang selalu jadi perdebatan bahkan di sosial media sebulan terakhir ini, 2 bulan terakhir ini tentang privilege. Tapi ya akhirnya dapat di satu titik kesimpulan memang ya semua orang punya privilege gitu. Seperti yang Pak Kris bilang tadi, kita di kota ya udah sebenarnya udah privilege kan gitu. Tinggal bagaimana kita daripada berusaha memperdebatkan substansi siapa yang lebih privilege, lebih baik deh kita kontribusi kan ke hal gini. Nah, kalau bicara kontribusi dan soal privilege tadi, apakah itu yang kemudian membawa Kris pilihannya di Medan kemudian memilih jalan investasi sebagai investor? Apakah ada hubungannya? Nah, kalau misalnya investasi itu sesuatu memang passion saya berhubungan dengan keuangan dan saya dari dulu suka banget itu dengar cerita tentang perusahaan bagaimana dari kecil apa sih yang buat perusahaan bisa gede, apa sih yang membedakan perusahaan yang well run dengan perusahaan yang manajemennya tidak bagus gitu. Nah itu dari dulu saya juga udah interest dan itu sebenarnya kalau hari ini saya tidak di Medan, I will also pursue the same thing. Jadi saya rasa itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya bicara Medan ya memang karena sejak 2015 saya udah memutuskan dengan keluarga ya udah saya bakal stay di Medan. Dan kalau kita di Medan harus dong kita mikirin. Nah, sama seperti kalau kita bertamu ke rumah orang. Ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus pengen sesuatu yang terbaik untuk di mana rumah yang kita tinggalin. Ya itu mindset sebuah tamu, mindset seorang yang istilahnya orang yang tinggal. Hari ini saya tinggal di Medan, saya nggak tahu 10 tahun lagi nanti saya akan di mana. Tapi kalau saya di Medan, saya pengen itu saya berkontribusi ke sekitar saya. Dan mungkin sesuatu itu yang saya kontribusikan menghasilkan sesuatu yang saya tidak nikmati mungkin. Tapi untuk generasi depan is okay. Nah, ini sesuatu yang saya rasa mindset yang sangat saya pegang sejak awal. Jadi istilahnya jangan nyusahin orang. Kalau bisa jadi berkat bagi orang-orang atau kota dimanapun kita ada. Oke, berarti kalau boleh dibilang ya dari segala jenis banyak bentuk investasi ini termasuk kategori investasi apa ini? Kalau yang mindset seperti ini kan kayaknya saya jarang dengar sih di publik itu. Saya rasa itu common sense juga ya. Mungkin tapi kata orang ada untuk beberapa orang itu common sense, kata orang nggak common sense juga. Tapi saya rasa ya itu kalau kita memang ya istilahnya kayak kita bertamu ke rumah orang, apalagi kalau misalnya
Anda lihat orang yang misalnya Airbnb, ada dua jenis Airbnb yang tinggal. Satu yang begitulah, ini kan hotel, nanti ada yang bersihin. Akhirnya waktu dia check out semuanya berantakan semua. Ada juga model Airbnb yang istilahnya, oh ini kan orang sama seperti kita, kebetulan rumahnya disewain. Ya udahlah, kita keluar, kita nggak sampai bersih banget, tapi paling sedikit ya jangan sampai berantakan kayak kapal pecah gitu loh. Oke, oke. Jadi saya rasa dari dua kasus itu bedanya cuma satu yang buat bedanya mindset itu, yaitu apakah seseorang itu melihat hostnya itu sebagai manusia seperti dia atau enggak. Yaitu kata kuncinya empati. 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 kata Kalau kuncinya. kita punya empati, ya kita akan berpikir kalau saya berantakin ya memang saya udah bayar untuk ini, tapi ngapain sengaja diberantakin? Only because you have paid for it. Sering kan kalau kita bilang, iya saya kan udah bayar, hak saya dong. Ya hak kita, tapi punya empati dikit dong gitu loh Kak. Kan investasi ini bagian passion dari Chris sendiri. Nah, ngelihatnya itu membawa nilai empati ke dalam investment itu, dalam keputusan-keputusan itu berpengaruh nggak gitu? Berpengaruh. Pengaruhnya di mana adalah ketika seseorang melihat investasi itu bukan practically diukur dengan uang atau angka untung ruginya. Karena kita sadar, kita harus sadarin bahwa di dalam dunia ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bernilai belum tentu punya harga. Oke? Sesuatu yang punya harga pasti ada nilai. Jadi ini sesuatu yang kita harus pelajari supaya kita jangan tergila-gila itu ngejar duit. Orang kita sering dengar kan, oh dia itu gila ngejar duit. Nah, kenapa gila ngejar duit? Karena buat seseorang itu duit itu atau nilai uang itu menjadi satu tujuan utama. Nah, masalahnya tidak semua itu bisa dinilai dengan nilai duit itu. Sama seperti kalau kita lihat ya pemain sepak bola. Ya pemain sepak bola kalau Anda mau menang, ya gol Anda harus lebih banyak. Tapi Anda coba tanya semua pemain bola yang hebat-hebat, dia itu bukan cuma ngejar golnya aja. Kenapa dia main? Karena dia happy. Itu satu kegiatan yang dia enjoy, dia ngerti, dan dia ya enjoy aja. Cetak gol atau enggak ya itu is already part of the game. Tapi bukan berarti ya saya main bola hanya karena golnya doang. Walaupun memang the rule of the game memang ya kalau golnya lebih banyak dari orang lain, Anda menang. Nah, sama seperti investasi juga. Nah, makanya kita butuh empati bukan saja sebagai investor ya, tapi sebagai pebisnis juga gitu. Karena sering sekali pebisnis juga jatuh di perangkap yang sama, di mana kita mengukur sesuatu berdasarkan misalnya profit margin. Misalnya berdasarkan cost kita seberapa rendah, itu penting. Tapi ketika kita melakukannya itu hanya berdasarkan angka itu, kita remove elemen dari empati. Kita tidak sadar di dalamnya ada orang. Saya kasih contoh yang mungkin pendek aja. Nah, papa saya pernah ngomong gini. Misalnya kita ada bisnis nih, misalnya restoran lah atau apa. Nah, hari ini saya tanya, kalau misalnya restoran itu kita jalanin dan rugi misalnya kita udah tahu 2 tahun ke depan pasti rugi misalnya 2-3 juta per bulan misalnya. Nah, kalau kita seorang pebisnis yang hitung-hitungan, apa yang kita lakukan? Kita tutup, kita pasti hitung cost analisisnya, cost and benefitnya, dan kalau memang rugi terus ya kita tutup. Nah, tapi ada kasus kalau kita punya empati, ada kasus di mana kita akan tetap buka. Nah, kapan kita lakukan itu? Ketika kita sadar, oh ternyata kita ada mempekerjakan 5-6 orang misalnya. Nah, kalau hari ini saya tutup, ya rugi saya berkurang mungkin 2-3 juta. Tapi masalahnya bagaimana dengan 5-6 orang itu yang dulunya bekerja, bergantung dengan bisnis itu sebagai mata pencahariannya, sekarang tidak bisa. Nah, sadar atau enggak, ketika kita berbisnis, misalnya kita mempekerjakan 5-6 orang, walaupun kita rugi, ada 5-6 keluarga yang bisa makan. Nah, saya nggak bilang kita harus pentingkan itu, tapi masalahnya kenyataan fakta itu apakah kita masukin ke dalam perhitungan kita. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya empati.
Karena kita menempatkan posisi kita, oh ternyata di orang-orang yang kerja sama kita, dia juga mempunyai kewajiban dan situasinya seperti itu. Dan tidak akan kelihatan di laporan keuangan. Jadi saya rasa itu sesuatu yang sangat, I think harus kita tanamkan sih, bagaimana cara kita melihat bisnis, bukan hanya dari angkanya doang. Oke, kita ya bolehlah break sejenak lah sambil diminum dulu kopinya Pak Kris. Berat banget topiknya hari ini, capek juga saya. Yang nanya kamu loh. Nah, jadi bicara soal investor nih, tadi kita udah bilang bahkan sampai ada yang value empathy juga yang dipegang oleh Chris. Jadi sebenarnya kalau bicara investasi ini kan konsepnya ini kan lu awalnya passion. Benar. Siapa sih idola lu sebenarnya dan kenapa dia? Idola agak susah ya, tapi kalau dipaksa ya sebenarnya Charlie Munger sama Warren Buffett. Nah, kebanyakan orang lebih tahu Buffett daripada Munger. Tapi buat saya tuh Munger itu saya belajar jauh lebih banyak. Karena Buffett banyak ngomong tentang investasi, tapi saya rasa Munger itu lebih balance dan dia itu kaitkan investasi dengan hidup sendiri. Nah, di dalam dunia investasi sebenarnya banyak cara atau aliran. Dan saya percaya dengan satu particular aliran yang namanya value investing. Buffett sama si Munger, kenapa begitu powerful buat saya? Karena selain mereka jago, mereka juga menulis. Jadi mereka membagikannya. Istilahnya apa yang mereka pelajari, ya udah diceritain aja, dibagikan secara gratis. Jadi hari ini kalau Anda mau belajar, baca aja suratnya si Buffett selama 30 tahun. Wow, oke. Dan ini yang memulai tradisi di mana kita sebagai value investor, apa yang kita pelajari, yang kita ajarin. Nah, celakanya kalau orang-orang value investing yang tahu, begitu seluruh dunia kalau misalnya jadi ikutan dengan aliran gini, kita semua yang namanya value investor akan kehilangan pekerjaan. Dan itu yang memang ditanyakan kepada si Buffett dan Munger. Tapi mereka jawabnya cukup interesting. Mereka bilang sampai dunia kiamat kalau kita ngajar terus pun gak akan bisa, karena ada satu human nature yang tidak akan berubah, yaitu natur manusia yang sering di drive, sering dikendalikan oleh ketakutan dan ketamakan, kemauan untuk berjudi dan spekulasi. Jadi sampai dunia kiamat orang itu selalu naturnya akan selalu sama. Karena adrenalinnya ada di sana. Iya. Jadi hari ini kalau ditanya, hari ini saya bagi ilmu gratis misalnya, ya gak apa-apa. Semua orang yang gagal di investasi biasanya tahu prinsip investasi yang baik itu seperti apa. Orang tahu tidak boleh judi misalnya, tapi ya berjudi juga. Sampai kiamat itu ya manusia tetap memang makhluk yang selalu mau ambil resiko, dan itu gak salah ya. Itu yang gak salah. Jadi karena memang kita punya society, masyarakat kita bisa maju karena ada 1-2 orang yang visioner dan mengambil resiko. Sesuatu yang dipikirkan tidak masuk akal. Nah, tapi kalau kita ngambil karakter seperti itu, kita terapkan di investasi, ya kebanyakan itu tidak berakhir baik dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini sedikit menarik nih, karena memang human nature-nya tadi kita bicara memang manusia punya tendensi itu. Itulah mungkin yang melahirkan kemudian dikenal dengan yang dipopuler di Indonesia investasi bodong. Ya, seperti beragam bentuk, bahkan sampai hari masih ini ada. Dari ada. Saya SD sampai sekarang. Bener. Selalu ada. Iya. Jadi memang ini ya sebuah dunia yang tidak akan pernah benar-benar musnah lah kalau kita bilang, karena memang tendensi human nature-nya seperti itu ya kalau kita bilang. Oke, kita bicara deh sedikit ke saham, karena yang aku tahu kan sebagai seorang investor, Chris kan lebih banyak sharing juga di konten-konten YouTube, terutama edukasinya spesifik ke bentuk saham nih, ya kan. Nah, biasanya kan ada 2 tipe nih soal saham. Secara umum aja kita singgung sedikit. Ada yang jangka panjang dan bahkan ada yang disebut dengan trading atau dagang lah gitu kan. Nah, gimana sih supaya cara kita itu tahu sebenarnya kita ini lebih cocok atau pas itu masuk ke yang mana gitu? Karena sempat ada istilah, oh saya mau trading, tapi tradingnya kecelakaan jadi investor jangka panjang tuh biasanya. Ya. Mungkin saya take a step back dulu. Take a step back, saya define ini sesuatu yang saya pinjam dari Benjamin Graham di dalam bukunya Intelligent Investor. Prinsip pertama itu ada 2 perspektif yang berbeda ketika seseorang melihat saham atau instrumen finansial lainnya. Satu, kalau investor melihat saham itu sebagai kepemilikan dalam satu perusahaan.
Misalnya kita beli satu saham, kita punya 1% nih, misalnya dari sebuah bank misalnya. Nah, artinya kita mendapatkan bagian ekonomi atau profit, ya. Jadi hari ini kalau kita berbisnis, kita punya 20%, 30%. Nah, itu yang kita selalu pikirkan dalam kepemilikan. Satu konsep pemilikan. Nah, tentu aja ada sisi kedua, yaitu melihat saham sebagai secarik kertas lotre, di mana kita membeli sesuatu dengan harapan itu nilainya bisa berharga jauh lebih dari apa yang dia bayarkan. Nah, orang sering bilang bahwa saham itu cepat kaya. Saya punya pendapat yang berbeda. Investasi saham adalah salah satu cara yang paling susah untuk kaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda lihat jajaran orang terkaya di Amerika, jajaran orang terkaya di Indonesia. Anda lihat yang lebih kaya itu mana? Yaitu orang-orang yang berbisnis. Orang-orang yang berbisnis dulu, kemudian dia menggunakan pasar modal untuk multiply apa yang dia kerjakan dan kemudian dia kaya. Bukan awalnya main saham. Mungkin yang di Indonesia yang paling terkenal itu juga Pak Lo Keng Hong ya. Saya nggak tahu network seperti apa, tapi ya Anda lihat jajaran orang terkaya di dunia, Indonesia atau Amerika, sangat jarang sekali kalau orang itu dari awal memang secara full time main saham. Nah, saya akan argue trading itu masuk ke kategori spekulasi yang banyak. Kenapa? Karena gini, di trading itu Anda komponennya apa? Capital. Waktu ada nggak? Enggak. Karena biasanya day trading kan, harian. Kalau ada pun mingguan. Mentok bulanan lah. Bandingkan dengan orang investasi yang 10 tahun itu juga sebenarnya masih pendek. Saya nggak pernah lihat orang yang trading secara konsisten selama 10 tahun. Sampai sekarang saya belum kenal. Kebanyakan ya tahun kedua, ketiga udah capek atau gara-gara rugi terus ya udah gak main lagi kan. Nah, jadi ada faktor ketiga, resiko. Capital, waktu, resiko. Masalahnya tidak ada waktu, pendek pula. Akhirnya ada dua kemungkinan aja. Antara capital Anda harus dinaikin. Masalahnya kalau capital Anda dinaikin, kalau Anda memang nggak punya capital, biasa yang namanya leverage. Anda tahu sekarang trading ada yang leverage. Wow. Itu, kemarin saya cuma bilang di Twitter saya ya, leverage bisa 10 kali lipat. Ternyata ada yang reply saya, Pak Kris, ini ada yang 1000. Jadi dengan duit 1 juta, Anda bisa mengendalikan 1 M. Nah, Anda bayangin, itu capital Anda nggak naik di sana sebenarnya. Kenapa? Yang terjadi adalah Anda meningkatkan faktor resikonya. Jadi itu ibarat kalau kita berbisnis, kita modalnya 1 juta, kita pinjam duit ke bank itu 999 juta. Kita gak akan lakukan itu kalau kita berbisnis. Nah, jadi hari ini kalau misalnya Anda tanya saya, lebih bagus mana? Ya tergantung. Kalau misalnya Anda anak sultan, duit Anda banyak, silakan trading. Karena Anda bisa ngambil resiko yang lebih tinggi. Tapi ngapain kita maksain kalau kita punya waktu. Nah, makanya saya sering bilang jangan membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih kaya, lebih sukses, dan lebih pengalaman. Toh dia udah umur 50-60 tahun, kita nggak tahu resiko yang dia ambil dan berapa lama waktu yang dia ambil untuk mencapai titik di mana dia berada. Mungkin ini perspektifnya nih sedikit menarik ya. Soal waktu ini, karena mungkin kita sering disuguhkan dengan yang namanya instan kan. Dan bagaimana sosial media juga akhir-akhir ini, kalau dibicara berkaitan dengan bentuk investasi yang seperti investasi bodong, itu semuanya punya kesamaannya, yaitu cepat kaya. Mempersingkat waktu untuk dengan capital, tapi menutup ini penjelasan soal risiko yang tinggi tadi. Gitu. Akhirnya semuanya terjebak di sana, karena semuanya orang terbiasa ingin cepat kaya. Itu juga human nature kan mungkin. Nah, bagaimana kalau Pak Kris sendiri ngelihat konsep-konsep seperti ini yang terjadi di masyarakat dengan pemahaman yang selama ini Pak Kris belajar? Nah, jadi kalau misalnya yang namanya pengen cepat kaya, itu penyakit yang nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi kalau hari ini banyak investasi bodong, banyak misalnya investor yang kena, saya bukannya nggak punya empati ya.
Tapi saya rasa sebagian besar dari mereka ya memang ya itu yang harus didapatkan. Kalau kita mau cepat kaya, istilahnya gini lah. Kalau kita mau cepat, kita lagi ngemudi dari sini ke nggak tahu lah, misalnya Kabanjahe ke tempat teman kita itu, kan? Kalau Anda mau cepat nyampe, Anda pasti pakai mobil, bener kan? Nggak pakai sepeda. Nah itu pemilihan aset kelas. Nah kemudian kalau Anda nggak punya waktu, Anda sekarang mau ke sana 1 jam, kagak mungkin kan? Kalau Anda pakai mobil, masalahnya, kalau Anda pakai sepeda, secepat apapun Anda kayu, ya resikonya apa? Anda mati, kecapekan, Ya, benar kan? benar. Nah masalahnya di masyarakat ada orang yang punya mobil. Nah mobil itu sebenarnya kalau di sini ke Brasagi palingnya bisa 40 km/jam. Itu saya rasa udah mentok. Masalahnya kalau Anda punya mobil, Anda cenderung bisa loh speedometer gue bisa sampai 160. Kan? Ya udah saya tancap gas saja tanpa disadari. Kalau kita berusaha mengkompres waktu itu, resiko kita makin tinggi. Nah, banyak orang pengen cepat kaya. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuannya. Nah hari ini kalau saya bilang sama Anda harus ke Kabanjahe dalam 1 jam, Anda langsung bilang tidak mungkin. Karena Anda tahu Kabanjahe di mana, jaraknya seperti apa. Nah masalahnya kalau Anda lihat hari ini di dalam masyarakat, orang pengen cepat kaya kenapa? Karena dia tidak tahu dia mau kemana. Nah lu mau cepat kaya, pertanyaannya sekarang, sekaya apa? Banyak orang gak bisa jawab. Kalau hari ini saya bilang sama Wisely, Anda hari ini pakai 10 juta bisa jadi 10 M. Ada Anda tujuannya pasti. Gitu. Anda ada tujuan pasti, Anda pasti bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. 10 M jadi 10 juta dari 10 M itu 1000 dalam setahun. Anda bisa tahu ini nggak mungkin. Nah itu biasanya yang biasanya mereka buat investasi bodong yang tidak segamblang itu. Biasanya mereka bilang 10 juta jadi 30 juta dalam waktu 6 bulan. Nah kalau misalnya seperti itu faktornya 2-3 kali, orang masih ini kayak apa ya, jauh atau deket ya. Nah makanya karena tidak ngerti, orang terjebak dengan cepat kayanya itu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan brosur-brosur kilat atau foto-foto, wah orang yang dulu ikut ini sudah pakai mobil sport, wih ada 2 cewek di belakang, misalnya ada kan iklan yang di YouTube waktu itu kan. Saya sering nggak bisa di skip pula itu, aduh. Iya, jadi istilahnya percaya atau tidak, tetap ada orang yang bisa jatuh. They will fall for that kind of thing. Setiap generasi selalu ada. Kadang saya merasa kesal juga nih di bagian branding dan marketing malah arahnya dibawa ke sini kan. Tapi masalahnya kalau kita bekerja. sebagai branding marketing ya kita cari apa yang bisa menarik si customer kita. Benar, target cara kita. mereka berhasil sebenarnya walaupun konteksnya ya kita Dan bilang Anda tahu itu biasanya mereka diperdebatkan. kalau orang yang digital marketing, mereka akan cari orang-orang misalnya orang lagi desperate, orang lagi misalnya berada dalam krisis misalnya, lagi kehilangan pekerjaan atau misalnya bisnisnya stuck. Kemudian dimasukin ini pas lah, karena mereka berpikir inilah obat untuk saya yang bisa menyelesaikan, yang memberikan solusi buat saya. Itu kenapa pas pandemi ini saya merasa tiba-tiba banyak sekali muncul bentuk-bentuk investasi ini. Makanya saya rasa penting sekali untuk dibicarakan, tapi saya kesulitan nemu narasumber yang bisa berusaha objektif kan. Untunglah hari ini sesinya semoga bisa memberi wawasan ke teman-teman, karena memang kalau saya sendiri melihatnya sedih loh, orang udah lagi susah-susah, lagi ngemat, kejebak dengan yang beginian, hancur loh itu semua, hilang. Tapi ya sekali lagi kita gak bisa menolong semua orang, makanya kita bisa membantu dengan counteract, membalance dengan konten-konten yang kita rasa lebih oke. Tapi balik lagi, saya juga mau ingatkan jangan juga kita jatuh ke sisi lain, misalnya di mana kita curiga, semuanya kita curiga, skeptik iya. Tapi we have to be kind for people, karena orang-orang lain di sana, bahkan orang-orang misalnya jual produk atau misalnya ngajakin investasi yang nggak jelas ini ya juga sebenarnya mereka kerja. Ya cuma kesalahan mereka adalah mereka tidak ngerti produknya. Oke. Jadi kalau misalnya bicara lebih ke anak muda nih, terutama yang 20-an, yang punya waktu panjang,
Tapi misalnya capitalnya biasa aja kita bilang, yang normal deh, bisa kerja kantoran. Sebenarnya waktu yang terbaik untuk mereka ini, untuk mulai mengerti investasi, terutama saham misalnya, itu kapan sebenarnya? Nah, kalau investasi itu buat saya itu sesuatu yang namanya excess, yang lebih excess return dari kemampuan Anda untuk menghasilkan capital. Nah, Anda excess return itu seperti apa? Hari ini misalnya nih, kita punya biaya hidup sebulan misalnya 3 juta net semua misalnya, kemudian gaji kita 5 juta, nah kita punya excess 2 juta kan. Nah 2 juta itu baru bisa diinvestasikan. Kalau kita nggak punya hari ini, kalau gaji kita 3 juta, pengeluaran 4 juta, apa yang mau diinvestasikan? Bener kan? Jadi step pertama itu sebenarnya kita kunci dulu lifestyle kita. Kita harus ngerti pengeluaran kita sendiri dulu. Nah begitu kita kunci, kita biasa lifestyle itu sebenarnya kalau biar orang punya lifestyle, kalau kita jaga itu gak usah naik. Apa yang kita happy hari ini ya ngapain kita upgrade. Sebenarnya itu pilihan. Nah tapi kalau kita bicara anak muda dalam karirnya 20 sampai 30 tahun atau bahkan sampai 40 tahun itu gajinya pasti naik. Kalau orangnya juga assuming orangnya belajar terus, ya berkembang, tumbuh terus ya. Jadi on average mereka punya earning power ya pasti naik. Nah kalau kita kunci lifestyle kita, excess kita kan semakin gede. Nah jadi sebenarnya step pertama kunci dulu lifestyle. Nah step kedua kita nabung dulu. Punya prinsip nabung dulu sebelum masuk saham. Sebelum masuk saham nabung dulu ya. Tapi ini beda ya sama investor full time. Karena buat saya investasi itu pekerjaan saya. Buat kebanyakan orang itu investasi ya udah tutup mata 1 tahun kemudian. Jadi dia orang punya kerjaan sendiri. Nah jadi step kedua sebenarnya nabung dulu. Bisa gak kita disiplin kita nabung? Dan itu kedengarannya common sense. Ya so straightforward. Ini diajarin orang tua kita dari kecil. Tapi percaya atau tidak hari ini kalau orang disuruh nabung susah banget. Nah begitu kita bisa nabung nih, sekarang kita mikir dulu. Buat kebanyakan orang, ini saya langsung kasih tips and trick ya. Ada 2 prinsip finansial, ini sebelum masuk saham, yang akan mengubah hidup Anda secara major. Dan 2 ini, jadi kalau Anda bisa salah di saham dan aset kelas yang lain, misalnya Anda seumur hidup invest saja di deposito misalnya, tapi kalau ini 2, ini benar, ini akan membantu banget ya. 1 itu apa? Pernikahan Anda. Ya, banyak yang ketawa ini. Tapi Anda bayangin, kalau Anda punya lifestyle yang sangat murah, ketemu nih pasangan yang sultan gaya hidupnya, itu akan hancur. Atau misalnya Anda menikah dengan orang yang salah, tahun ke-5 misalnya, amit-amit berpisah, it will bring a financial ruin. Bukan saja, kenapa saya bilang financial ruin? Karena kalau misalnya berpisah, itu parah banget, bukan saja emosional kena, tapi finansial itu kena. Biasanya orang nggak bicara finansial, kenapa? Emosionalnya aja udah cukup hancur lah. Apalagi finansial. Tapi secara finansial itu hancur banget. Jadi ini keputusan yang buat saya itu sangat penting. Ya, kedengarannya cukup, tapi itu ada secara data itu bisa di-quantify. Di Indonesia ya, Anda percaya nggak? 1 di antara 5 pernikahan itu gagal. Oh, rate-nya sampai segitu ya? Rate-nya 3 tahun terakhir rate itu naik terus. Saya nggak tahu kenapa. Faktornya kita nggak bicarakan lah. Jadi tapi 1 ada di antara 5. Anda Oke. bayangin ini sebuah rate, itu seperti kita invest di produk. 1 di antara 5 Anda pasti gagal. Ya memang 80% berhasil. Tapi masalahnya kalau Ini di produk pernikahan. investasi Anda nggak taruh semua Ya di benar. satu. Di pernikahan Anda masukin semua all in loh. Ya. Dan Anda nggak mau jadiin 20%. Nah caranya gimana supaya bisa berhasil, saya bukan ahlinya. Saya cuma bisa bilang, hati-hati, nanti mungkin ada narasumber lain yang bisa bicara Ada, bagaimana bisa cara dilihat milih. di episode sebelumnya, Ya, dicari. oke. Nah yang kedua adalah pemilihan rumah. Oke, pemilihan rumah. Pertanyaan, apakah beli rumah atau sewa? Banyak orang selalu berpikir beli. Belum tentu. Tergantung. Kapan itu mungkin nanti ada sumber lain yang bisa bicara tentang rumah. Lebih, oke. Ya. Ada orang yang belum siap beli rumah.
Banyak orang yang berpikir ayo secepat mungkin, belum tentu. Kalau belum nyampe ya jangan dulu. Kedua, di dalam pemilihan rumah itu gue bisa afford berapa sih, rumah berapa. Hari ini orang langsung wah standarnya gue pengen rumah 1,5 M. Belum tentu. Kalau misalnya Anda bisa afford rumah yang 300 juta aja atau 200 juta aja, ya memang sebisa mungkin kalau bisa kita dapat rumah yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya income kita belum sampai dan kita ngambil rumah yang terlalu tinggi, wah itu nanti kita akan drain banget. Kita setiap bulan harus bayar cicilan rumah. Jadi itu satu keputusan yang nanti ketarik 15 tahun ke depan. Iya. Bayangin ya 15 tahun. 15 benar, tahun. benar. Jadi satu keputusan yang salah, Anda mau reverse itu very very expensive. Nah, kalau itu udah selesai, eksesnya apa? Kita masukin ke saham. Nah, kapan waktu yang bagus untuk saham? Hari ini. Sebenarnya waktu yang paling bagus kemarin. Nah, Indonesia diprediksi akan grow terus ke depannya. Nah, ekonomi makin gede, perusahaan di Indonesia itu makin gede. Ya, jadi saham otomatis naik. Anda bayangin ditanyain, indeks 10 tahun lalu berapa? Itu masih murah banget. Ya? Kalau dilihat dari sekarang. Iya, tapi masalahnya Anda bisa nabungnya tahun ini, bukan 10 tahun lalu kan? Nah, makanya sebenarnya tahun ini. Tahun depan bakal turun nggak? Saya nggak tahu. Ya, tahun depan yang invest lagi. Kalau turun, invest lebih banyak. Kalau naik, gimana? Tetap invest. Hari ini kan banyak kan, semenjak pandemi orang nanya, wah pasar bakal turun lagi gak? Pasar bakal turun lagi? Gak tahu, masalahnya sekarang duit lu yang mau diinvest kapan? Kalau hari ini, hari ini. Tahun depan kalau Anda dapat aksesnya lagi, menerima gaji atau dapat rezeki atau apa ya tahun depan invest. Anda gak bisa beli tahun ini. Anda tahu tahun ini murah pun, Anda gak bisa ngambil dana yang ada di tahun depan, ditarik ke sini. Jadi jangan mikirin lagi masalah timing, harga mahal, murah. Disiplin saja selama 10 tahun, paling dikit 10 tahun ke depan, nabung. Dan saya rasa, dan itu sudah kita bisa temukan dalam data, gak ada pengaruhnya, hampir sangat minim pengaruhnya di tahun dimana kita bisa masuk. Jadi timingnya yang paling bagus ya sekarang. Timingnya sekarang. Bukan ya? karena saya bilang lagi murah atau enggak, tapi memang kalau misalnya Anda mulainya tahun depan, tahun ini Anda nggak punya duit, ya tahun depan yang paling bagus karena tahun ini pun bagus, tapi Anda nggak punya duitnya. So it doesn't make sense kan? Gimana supaya lebih jeli nih buat kita mau tahu nih sebenarnya bentuk tawaran investasi ini termasuk yang terpercaya atau enggak, bukan abal-abal, tuh cara mengukur rasionya itu seperti apa? Kalau misalnya investasi ya, sekali lagi di sini saya hanya limit scope-nya untuk investasi pasif, di mana kita taruh duit udah, kita gak usah tiap hari mikirin. Kalau investasi itu harus ditongkrongin terus setiap hari, lihat dia naik turun, itu bukan investasi pasif, iya. Karena itu mengambil waktu Anda. Investasi itu kita taruh, ya udah tunggu setahun, misalnya kita beli tanah nih. Ya udah kita beli, ya udah kita gak tiap hari liatin ke tanah itu. atau ya, bahkan ya. beli rumah, Anda gak lihat harga rumah tiap hari kan. Nah, kecuali Anda itu developer beda karena itu bisnis dia. Ya memang dia harus perhatiin terus ya. Nah, jadi pertama yang paling penting itu Anda harus ngerti diri Anda sendiri. Tujuannya apa ya, karena ada tujuan yang tidak make sense. Misalnya gaji sebulan misalnya 3 juta, tapi mau pensiun di umur 30. Oke. Kagak bisa. Ada tujuan atau yang nggak make sense. Ya, gaji misalnya 5 juta, pengen rumah 4M misalnya. Ya nggak bisa. Nah, kita harus ngerti dulu tujuan akhir. Ya, artinya apa? Mulai dengan diri kita sendiri dulu. Apa yang make sense? Buat saya yang sebenarnya paling kenceng return-nya itu adalah investasi di human capital, diri kita sendiri, network kita, pengetahuan kita. Tapi sering di underestimate. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Itu yang sering-sering. Iya, kayak apalagi kita di masyarakat Indonesia ya, Medan terutama. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan nggak bisa dapat duit. Sebenarnya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan tidak kelihatan sebenarnya. Jadi duit atau enggak itu kan tergantung orang masing-masing. Nah, tadi faktor pertama adalah kita harus kenal diri kita sendiri dulu.
Yang kedua adalah kita harus mengerti di dalam dunia investasi, universe financial asset ya, karakteristik produk masing-masing itu seperti apa dari segi imbal balik, return, sama resiko. Kita harus ngerti kira-kira apa sih yang alami, apa sih yang normal. Misalnya hari ini kalau saya bilang deposito, Wisely mau gak deposito setahun 20%? Anda pasti takut. Kenapa? Karena ya di luar sana 4 sampai 6% doang. Benar, ya. Kalau 20% nih ada apa? Anda langsung bertanya-tanya kan? Apakah faktor resikonya sama? Mungkin aja ada deposito 20%, tapi saya berani jamin itu resikonya harusnya lebih tinggi. Ya. Atau misalnya hari ini saya bilang saham itu 8 sampai 10%. Anda bilang mau gak 25%? Anda harus hati-hati dulu karena tidak normal, abnormal istilahnya. Jadi istilahnya kita harus tahu apa yang normal, apa yang nggak normal. Nah hari ini kalau misalnya investasi money game itu banyak yang makin pintar. Dulu itu kan bisa 50%, sekarang mereka udah bilang 20%. Tapi bahkan di 20 pun Anda tahu ini sesuatu yang masih bisa menarik banyak orang ya. Nah, jadi kita harus ngerti profil, istilahnya kita harus bangun knowledge kita di dalam produk yang kita mau invest. Kalau Anda tidak ngerti, ya udah stick with what you know. Anda tidak ngerti saham, ya jangan di saham, di fixed income misalnya. Kalau tidak ngerti fixed income, ya udah di deposito aja. Ya memang returnnya nggak setinggi itu, tapi resiko yang Anda ambil benar. jauh lebih dikit. Nah kalau Anda tidak ngerti deposito, ngapain? Ya udah beli emas, taruh di bawah kasur. Benar. Bener kan? Tapi orang yang taruh emas di bawah kasur, dia ngerti resikonya. Bisa dicopet orang, dirampas. Tapi dia ngerti resiko Ya, itu. yang penting paham Dia resikonya. ngerti. Iya, dan dia can take it. Kayak misalnya dua generasi kita, sukanya apa investasi? Ya udah emas sama valuta asing. Benar. Karena dia bisa simpan di bawah, mungkin dia nggak percaya bank atau apa, mungkin gara-gara ada kejadian tahun 98 ketika ada ras bank nggak bisa ditarik. Benar. Jadi jangan langsung terpaku sama imbal baliknya. 10%, 15%. Ini sesuatu yang istilahnya orang mau kejar tapi tidak ngerti resiko yang diambil. Ya, balik lagi lah ke human Itu, nature-nya. iya. Ketamakan. So I think buat saya dua itu sih. Kenal diri kita sendiri dulu, kemudian bangun knowledge di produk yang kita mau investasikan. Bagian penutup aku mau bicara sedikit soal karena yang aku tahu di 2015 lu kan dikenal sebagai tokoh yang di Medan sebenarnya itu bikin coworking space pertama di Medan, namanya Clapham, sebelum akhirnya diakuisisi sekarang jadi Co-Hive juga, Co-Hive at Clapham. Nah, ini mungkin jauh dari teknikal lah kita bilang di segi investasi. Sebenarnya aku pengen nanya sih, apa sih keputusan lo bikin Clapham di tahun itu ketika orang belum bikin apa itu coworking space, konsepnya orang juga belum ngerti, bahkan di level Jakarta aja itu baru mau mulai entry levelnya. Jadi kalau boleh dibilang secara nasional lo itu nekat. Kalau menurut orang awam terutama gua nih, ini investasi apa cuman hore-hore doang gitu. Oh ya mungkin lo punya banyak duit, Hore-horenya lama buka. lagi, 5 tahun kita hore-hore. Nah sebelum dapat hasilnya itu kan, jadi gue lihat kebingungan itu sebenarnya. Lu pengen kasih penjelasan apa gitu nggak tentang keputusan bisnis lo waktu itu? Oke, tadi kita ada ngomong dikit soal kontribusi. Ya, jadi dan saya sadar sebagai satu orang aja, kita punya limitasi tangan kita cuma 2, kaki kita cuma 2, waktu kita juga 24 jam sehari. Jadi waktu itu saya berpikir, bagaimana cara kita bisa extend kita punya network, kita bisa scale up, kita punya kemampuan eksekusi, dan jawabannya itu adalah ketika visi atau mindset kita bukan lagi hanya berada di satu orang, tapi bisa diperluas ke lebih banyak orang. Dan cara paling mudah buat saya, karena saya jarang tampil di luar seperti yang Wisely katakan. Cara paling efektif adalah ketika kita menginstitusikan sesuatu. Nah, kalau Anda lihat value-nya Clapham dan cara kita berbuat, apa yang kita berpikir, itu sebenarnya extension dari apa yang kita awalnya memang saya. Tapi apa yang terjadi
itu semakin banyak, webnya itu semakin kuat karena itu institusi. Tanpa saya hari ini Clap FM masih jalan. Benar. Ya. Tanpa itu terlihat Cindy banget masih sih. jalan. Ya, Jadi benar. itu bukan saja hari ini saya bisa gak ada, amit-amit saya menghilang dari Medan, tapi institusi itu tetap ada. Cerita yang kita generate, network yang kita bangun, etika yang kita tanamkan itu selalu ada. Jadi istilahnya itu sesuatu yang beyond myself. Buat saya bukan pioner dari ini, karena dulunya orang sering buat ini dalam bentuk apa? Yayasan. Oh iya, Bener konsepnya kan? sama sih. Ada orang Benar. misalnya buatnya dalam sekolah, Iya, guru iya, misalnya di benar. sekolah. Ada orang buat misalnya ada wushu seperti di Medan. Karena begitu kita menginstitusikan sesuatu, itu jadi lebih besar dari pribadi atau individualnya itu. Nah, tentunya dulu itu yang namanya yayasan kebanyakan itu apa? Perlu kos. Nah, di 2013 saya ketemu teman saya namanya Dondi, mereka buat satu yang namanya Koma, itu coworking space pertama di Jakarta. Ketika saya lihat konsepnya, wah, ini kayaknya bisa kita coba, karena ini konsepnya coworking, Anda bisa lihat networking, acara, kita bisa jadi tempat platform buat banyak kreator atau orang-orang yang berpikiran progresif. Saya rasa pas banget. Cuma 2013 karena saya masih agak takut, ya memang pas 2015 kita buat. Mimpi kita sebenarnya very simple. Kita itu hanya satu kepingan puzzle. Di kota ini banyak kok yang berusaha punya mindset seperti kita dan bekerja untuk kebaikan kota itu sendiri. Ada orang di bagian pemerintahan, ada orang di politik, ada orang bahkan di seni seperti Wiselu juga di bagian bisa dibilang art sama marketing sama media ya. Dan sayang sekali kalau misalnya titik-titik ini tidak dipertemukan. Benar. Jadi yang kita buat, kita hanyalah menjadi istilahnya platform dan mengkonek orang lain. Ya kalau kita bisa survive, kita bisa sustain, dapat duit, ya kita bisa lakukan lebih besar lagi. Jadi itulah kenapa kita buat Clap FM itu 2015. Dari awal mimpi kita itu dan visi misi kita itu kita tidak pernah menjadi tujuan akhir. Kita mau jadi istilahnya jadi panggung. Panggung itu selalu diinjak kan. Orang lain selalu di atas, tapi begitu orang-orang yang kita bisa milih siapa nih yang bisa kita naikin. Sama seperti waktunya bicara kan. Ini sebuah platform di mana Wisely bisa ada orang-orang tertentu yang dulunya tidak terekspos, kita bisa naikin. Kita berikan panggung, benar. Jadi formnya banyak, bisa jadi podcast, bisa jadi coworking space, but saya rasa kita semua bekerja ke arah yang sama, mimpi yang sama sih. Itu. Keren. Waduh, aku suka banget sesi yang hari ini nih. Kayaknya bakalan sangat panjang nih. Oke. Mungkin sebelum menutup aku bakalan coba sum up, tapi sebelumnya silakan diminum dulu lah kopinya. Saya sambil sum up dulu teman-teman. Jadi terima kasih juga kepada pendukung utama kita dari Bengkel Bubut Antara dan dari Keiko Cookies. Terima kasih hari ini untuk dukungannya kepada Siniar Waktunya Bicara. Nah, jadi aku coba sum up beberapa hasil dari pembicaraan yang cukup panjang dan padat hari ini. Jadi balik lagi, ternyata bagi seorang Chris Angkasa sebagai investor di Kota Medan ini, fokusnya juga dia melihat nilai empathy dan nilai kontribusi seperti yang sudah di-mention di awal tadi. Bagaimana kita masing-masing dari kemampuan kita yang misalnya memiliki, setiap orang mempunyai privilege-nya masing-masing, bagaimana akhirnya digunakan untuk kontribusi perkembangan kota yang lebih baik. Lalu bagaimana seorang Chris sendiri sebenarnya hobinya di dunia investasi, ketertarikannya ini adalah memang bagian dari passion. Kemudian juga disampaikan juga tadi bagaimana tidak semuanya belum tentu yang bernilai itu punya harga, tapi sesuatu yang punya harga pasti punya nilai. Itu bagus banget statementnya. Lalu berikutnya juga ada dijelaskan bagaimana tentang dua perspektif saham yang selalu dijadikan perdebatan teman-teman. Apakah saya ini cocok investor jangka panjang atau saya lebih bagus bermain sebagai spekulasi atau trading? Tadi sudah dijelaskan penjabarannya. Perhatikan di capital, waktu, dan resiko Anda untuk menentukan mana profil Anda yang paling terbaik, karena Anda yang lebih paham kepada diri Anda sendiri. Tanyakan kepada diri Anda gitu. Lalu bagaimana sudut pandang kita sebagai anak muda yang mau mencoba memulai investasi,
melihat sebagai excess return. Jangan dijadikan fokus utama dulu, karena ya paling penting biaya hidup sehari-hari dulu lah. Terus kunci lifestyle kamu, itu yang paling bahaya soalnya ya untuk anak muda kalau bicara lifestyle. Beli handphone baru. Iya, handphone baru, sepatu baru sekarang Pak. Sepatu boleh lah. Iya, Betul, sepatu. investasi Pak untuk kaki, saya setuju Pak. Oke, lalu disinggung juga bagaimana kita untuk memulai lebih belajar disiplin menabung, karena memang sebenarnya ini adalah bentuk habit yang sederhana tapi ternyata sangat susah untuk diperkuat gitu. Bagaimana prinsip-prinsip finansial juga sampai disinggung ke isu pernikahan dan pemilihan rumah ternyata mempengaruhi kita untuk memahami lebih konkret sebenarnya kita ini cocok di investasi apa atau tidak gitu. Ya, sebagai penutup aku mungkin sum up beberapa idiom, beberapa poin yang menurut saya relevan dengan pembicaraan hari ini bersama Kris Angkasa. Yang pertama, sebagai manusia kita harusnya lebih fokus ke kontrol diri kita, karena kita nggak bisa terus melawan dan mengikuti apa yang mau dikehendaki oleh status sosial sekeliling kita. Jadi itu yang mungkin membantu teman-teman untuk lebih bijak, untuk lebih bisa clearly melihat apa sih keputusan yang paling tepat buat kita. Terus buat kita-kita yang mungkin capitalnya sangat tidak seperti orang-orang yang ada di golongan privilege dalam segi kapital yang besar, jangan berkecil hati, bangun knowledge kalian. Di usia 20-an sampai 30-an adalah waktu yang paling tepat untuk membangun knowledge, untuk melawan our human nature kita seperti keputusan kita dalam berinvestasi. Jadi semoga apapun yang kita kerjakan sekarang, scale up your network, visi atau mindset kita jangan hanya di satu orang, pesan Pak Kris. Investasikan karena jarang sekali publik ini kan melihat hal-hal seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Clapham juga di 2015 dan hari ini kita bisa sama-sama lihat ya progres dan hasilnya. Terima kasih Kris Angkasa sudah Tambahkan meluangkan satu waktunya. lagi ya. Oke, boleh silakan Pak. Ini mau Dua pun masukin boleh, kita atau kasih. enggak? Saya rasa ini sesuatu yang sangat drive saya selama karir saya. Yaitu saya kasih statement bahwa kebanyakan orang underestimate banget apa yang mereka kebanyakan orang overestimate apa yang mereka bisa lakukan dalam setahun. Mau investasi, mau belajar, selalu begitu kan. Wah, saya baru belajar ini video editing. Wah, 3 bulan saya udah bisa jualan misalnya. Saya udah pinter lah misalnya. Itu yang terjadi dengan yang di luar, banyak orang yang baru belajar kemudian langsung klaim expert atau apa. Tapi tahu gak, di sisi lainnya kebanyakan orang underestimate apa yang mereka bisa lakukan dengan habit kecil yang mereka lakukan selama 5-10 tahun. Jadi misalnya tadi Wisely bilang ngomong tentang saving, simpan sedikit-sedikit, itu kan sedikit-sedikit. Tapi Anda konsisten lakukan 5-10 tahun, itu mengerikan loh hasilnya. Dan kebanyakan orang underestimate. Jadi itu ada dua sisi yang saya rasa itu Sebenarnya sangat saya membantu. melihat hal itu sendiri karena dulu saya dari 17 tahun saya udah mulai reksadana. Saya belum ngerti saham dan saya terkejut di usia 27 ini. Iya, Wow. kecil-kecil kan, nggak pernah Kecil-kecil dilihat terus kan. Padahal sakit juga itu dari setiap Bener. bulan kan. Oh, Tapi ternyata sakit, setelah wah. dilihat ngapain kemarin gua pusingin kan. Iya, bener. Itu. Ternyata habit-habit kecil itu sih teman-teman. Ya mungkin itu biar memotivasi ke teman-teman kita nggak bisa cutting proses waktu ini sih. Memang ya enjoy aja lah teman-teman. Jangan overestimate Iya, jangan dalam overestimate. jangka pendek. Bener, overestimate jangka pendek ini memang bahaya sekali. Iya, siap. Oke, thank you. Thank you Bro banget. Chris.